Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, tentu akan banyak informasi yang akan kalian dapat ketika kalian memperhatikan ya penjelasan dari setiap video yang Pak Eko buat. Karena video ini adalah dalam rangka supaya kalian bisa belajar dengan baik. Tentu anak-anak sebelum belajar selalu diawali dengan membaca doa sebagaimana yang ada dalam awal pembelajaran video ini. Kalian semua diajak berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian menyiapkan semua yang dibutuhkan sebelum kalian belajar ya. Nah, paling tidak ya badan kalian bersih, maka perlu mandi dulu ya. Kalau belum mandi silakan mandi dulu biar badan segar dan siap untuk pembelajaran. Dan jangan lupa ya sarapan ya, jika belum sarapan, sehingga nanti ketika waktu belajar kalian sudah siap ya, badan sudah segar dan sudah sarapan sehingga belajarnya lebih baik. Baik, kita mulai pembelajarannya. Jangan lupa perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada dalam video pembelajaran ini. Nah, kita akan belajar tentang ini buku LKS anak. Kalau kemarin sudah PB1, nah ini sekarang kita ke pembelajaran 2 ya. Ini materinya di halaman 54. Ya, dibuka halaman 54. Kalian perhatikan baik-baik anak, di sini kita akan mengamati ya. Mengamati tentang perubahan cuaca dan musim ya. Musim nanti kita pelajari, tapi untuk kali ini masih belum kita pelajari. Nanti ada pembahasan sendiri tentang musim. Tapi yang kita pelajari saat ini masih tentang cuaca ya. Ini ada gambar-gambar ya. Nah, ini gambar seorang yang sedang menjemur apa ini? Ya, menjemur ikan asin ya. Berarti ini orang pembuat ikan asin. Ini juga ada orang yang sedang bekerja. Ini sepertinya bekerja di kelapa sawit ya. Ini sedang membawa hasil panennya yaitu berupa kelapa sawit ya. Yang ini ada orang yang bekerja di sawah, sedang
menyiangi sawahnya atau sedang menyiapkan tanamannya di sawah. Ini ada seorang pilot ya yang bekerja di penerbangan untuk menerbangkan pesawat. Gambar berikutnya, nah ini ada seorang petani membuat garam. Ini seorang pramugari sedang di dalam pesawat. Ini seorang nelayan ya yang sedang mencari ikan. Berikutnya ini petani yang memanen hasil pertaniannya. Ya, baik. Dari gambar-gambar ini, anak-anak, nah kita amati ya cuaca yang cocok, yang tepat saat mereka bekerja. Yang pertama, ini sedang apa? Menjemur ikan untuk membuat ikan asin. Nah, cuaca yang cocok yang bagaimana? Tentu cuaca yang cocok adalah cuaca yang cerah ya, karena membutuhkan sinar matahari, membutuhkan panas ya. Kalau cuacanya berawan, panasnya berkurang. Nah, maka yang paling tepat cuaca cerah. Seperti gambar ini anak, cuaca cerah ya, mataharinya sinarnya cukup kuat ya, sehingga panasnya cukup terasa, dan itu memang dibutuhkan oleh petani, bukan petani ini ya, orang yang membuat ikan asin. Nomor 2, ini kan juga sama ya, ini sedang mengambil hasil pertanian ya. Nah, ini rupanya gambar kelapa sawit yang di bawah ini ya, memang kurang jelas tapi sepertinya kelapa sawit yang biasanya untuk minyak ya. Tentu ini di musim yang ya cuaca yang tepat juga ya. Cuaca yang tepat adalah cuaca cerah ya. Kalau cuaca hujan ya kesulitan, begitu ya. Cuaca cerah ya, yang paling tepat untuk mengambil hasil ini ya, karena memang dibutuhkan kondisi yang cukup baik ya. Biasanya kalau cuaca cerah ini kan untuk bekerja itu lebih nyaman ya. Sedang gambar ketiga, nah ini tentu ini di cuaca hujan ya, ketika petani sedang menanam di sawah, menanam padi atau menanam tanaman-tanaman yang lainnya, biasanya membutuhkan banyak air. Maka ini paling tepat dilaksanakan ketika cuaca hujan ya. Kalau cuaca panas bagaimana? Ya tentu kalau cuaca panas ini kurang tepat ya, karena ketika menanam itu ya membutuhkan banyak air. Berikutnya yang gambar 4 ini tadi gambar 2 orang pilot ini ya, sedang di pesawat, rupanya akan mulai menjalankan pesawatnya ya. Nah, bagaimana ketika untuk orang ini, pilot ini, ketika akan bekerja menerbangkan pesawat, cuaca apa yang paling tepat? Kalau cuaca hujan, ya tentu akan mengkhawatirkan ya. Ketika cuaca hujan, apalagi hujan ini diakibatkan ya dari hujan yang awannya itu awan kolumnius ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadi membahayakan bagi pesawat. Tentu paling tepat adalah cuaca cerah ya. Nah, gambar berikutnya ini gambar orang yang sedang membuat garam. Nah, ini garam sudah banyak ya, sudah jadi rupanya garamnya, orangnya tinggal mengumpulkan saja. Nah, tentu ini juga di cuaca cerah ya, karena buatan garam ini kalau cuacanya mendung atau hujan, maka garamnya ini tidak akan jadi ya, karena dibutuhkan matahari yang bersinar cukup terang, yaitu di cuaca cerah. Berikutnya yang gambar 6 ini seorang pramugari, berarti ini sama dengan yang tadi bekerja di pesawat ya. Seorang pilot ini yang menerbangkan pesawat, pramugari ini biasanya melayani penumpang. Nah, maka ini sama dengan seorang pilot tadi, tentu di cuaca cerah ya. Nomor 7, nah cuaca yang paling tepat bagaimana? Ya, ketika seorang nelayan sedang bekerja ya. Bekerja di laut mencari ikan ya, tentu ini juga cuaca yang
cerah juga ya. Kalau cuacanya hujan, ya khawatir nanti ada badai. Nomor 8, ini seorang petani sedang memanen hasil panenannya. Ya, ini juga cuaca yang paling tepat, cuaca cerah juga ya. Kalau ini cuacanya berawan, cuaca berawan ini khawatir nanti turun hujan ya. Maka dilakukan pada cuaca cerah ya, meskipun terik matahari tidak masalah bagi seorang petani, karena petani ini ketika panen padi misalnya, ini mengharapkan cuaca itu cerah supaya apa? Supaya padinya segera kering ya. Nah, pekerjaan apakah yang dilakukan di cuaca cerah? Ya ini banyak sudah bergaram dan sebagainya ya. Cuaca hujan, pekerjaan apa? Ya tadi itu sudah ada ya, petani yang sedang menanam. Nah, Nana berikutnya ini Nana ada penjelasan diskusi ya. Tentang diskusi berarti dikerjakan bersama-sama. Nana, selain cuaca hujan ya, petani juga memerlukan cuaca cerah. Pada cuaca cerah, petani menjemur padi. Petani bergotong royong menjemur padi. Ini ketika cuaca hujan, cuaca cerah, ini dibutuhkan oleh seorang petani. Ketika hujan, petani menanam. Ketika cerah, petani memanen hasil panenannya dan menjemur padinya. Dan itu dilakukan secara gotong royong ya. Gotong royong merupakan contoh hidup bersatu. Begitu juga dengan musyawarah atau diskusi. Musyawarah merupakan kegiatan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Setiap masalah akan lebih ringan dan cepat selesai apabila dihadapi secara bersama-sama. Bacalah teks berikut. Nah, coba kita baca anak-anak ya. Ini ada siapa ini? Sinta ya, Sinta. Terus Fani dan Tati sedang mengerjakan tugas dari Bu Rima. Mereka bertiga menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Setelah selesai, Fani merasa ada yang kurang bagus. Fani pun memperbaiki prakarya yang dibuat itu sendiri. Nah, ini bekerja sama-sama, kita kelompok sama temannya ya. Baik, nah kita lanjut. Nah, berikutnya ini diskusikan dengan temanmu soal di bawah ini tentang tadi penjelasan di sini ya. Bagaimana sikapmu dengan sikap Fani? Nah, Fani ini baik apa enggak ya? Nah, Fani ini rajin ya, tekun ya, bekerja sama juga sama teman-temannya, dan Fani memperhatikan pekerjaannya ya, karena pekerjaannya ada yang kurang baik maka diperbaiki sama Fani. Nomor 2, tuliskan sikapmu tentang apa yang dilakukan Fani. Ya, ini Fani ini rajin ya, meneliti pekerjaannya dan juga tentu bertanggung jawab. Ya, untuk berikutnya ini Nana. Nah, ini pelajaran PJOK ya, biar nanti guru PJOK yang memberikan penjelasan. Baik, nah, alhamdulillah. Nah, ini temanmu sudah hadir ini. Kalau temanmu sudah nongol begini, Nana, berarti sudah selesai pelajaran. Videonya sudah selesai ya. Mudah-mudahan yang penjelasan yang tadi Pak Eko sampaikan ini banyak manfaatnya. Tentu jangan lupa tetap terus disimak ya penjelasannya. Ketika kalian masih butuhkan penjelasan ini, silakan dicek, dilihat di video pembelajaran yang lainnya. Ya. Nah, anak semoga banyak hasilnya selama belajar, semoga sukses dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dan juga tentu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, Pak Khairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.